Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Yon El Rosya. Di cerita ini, saya akan membawakan sebuah judul Santet Tumbal Pring Sedapur. Kisah ini tergolong ilmu yang ganas dalam dunia perdukunan. Sebuah mantra yang bertujuan membunuh korban secara tuntas, yaitu jika manusia menggunakan rapalan mantra ilmu hitam ini, maka korban yang dituju akan mati sampai 12 keturunan. Ilmu ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, turun dari sebuah empu sakti di masa itu yang menciptakan ajian bambu serumpun. Ilmu mematikan pring yang berartikan bambu. Jenis ilmu ini tidak akan pernah tumbuh tunggal, melainkan berkerumun menjadi serumpun yang disebut sedapur. Pring sedapur memaknakan banyaknya pengiriman makhluk melalui media santet yang menghabisi target sampai tanpa adanya kata selamat bagi yang menjadi korban. Wanita itu menjadi gila setelah mendapati kedua mertua, kakak dan adik ipar, serta suami, bahkan anak-anaknya meninggal. Mereka meninggal karena menjadi korban sebuah ilmu sakti, ilmu yang mengerahkan 1000 jin untuk menuntun maut pada liang kematian sang manusia. Perjanjian ini dapat terjadi jika sang pengamal atau peminta ilmu ini mendumbalkan orang yang sangat dicintainya. Awal malapetaka ini hadir hanya karena terjadinya perebutan sebuah warisan. Manusia yang terjebak dalam pandangan dan nafsu duniawi terkadang menjadikan mereka gelap mata dan hati, sehingga nafsu duniawi itu menjadi pemicu keinginan untuk memiliki yang bukan menjadi hak miliknya. Untuk mencapai tujuan dan ambisi itu terkadang memicu mereka merambah dalam dunia klinik santet, yaitu dengan cara menghabisi seluruh keluarga dari beberapa akar permasalahan yang muncul. Ketajaman lisan pun menjadi salah satu pemicu semakin peliknya prahara sedarah ini. Setelah kedua orang tua Bularas meninggal, dia mendapatkan warisan yang lebih banyak ketimbang dengan Pak Miko, yaitu abangnya, dan Pak Eri sang adik. Hal ini terjadi karena ia merupakan anak perempuan satu-satunya yang sangat dicintai oleh mendiang almarhum. Maka dari itu, ayahanda mewariskan rumah mewah dan megah itu untuk Larasati. Pewarisan rumah mewah ke Larasati dilakukan secara sah di hukum negara dan dituangkan dalam surat wasiat. Sementara itu, harta Gonogini yang lain berupa uang, tanah, pabrik dibagi adil dan rata untuk semua anak-anaknya. Surat wasiat itu dibacakan oleh kuasa hukum tepat di hari ke-40 setelah meninggalnya Pak Haji Darmadi. Namun, imbas dari pembacaan surat wasiat dan pembagian warisan tersebut menjadi asal mula terjadinya peristiwa ini. Isi surat wasiat yang menjadi mandat amanah almarhum itu dianggap memiliki ketimpangan dan tidak berasas keadilan hanya karena sebuah rumah yang menjadi bahan rebutan antara kakak beradik ini. Malam ini, aku al-zikra merebahkan diri di dalam kamar. Tubuhku terasa lelah sekali, karena aku baru saja tiba dari perjalanan pulau seberang, yaitu Tanjung Pinang. Rumahku ini telah beberapa hari kosong, karena aku ditinggalkan. Ada beberapa pekerjaan yang mengharuskanku pergi beberapa saat, namun keinginanku untuk beristirahat tidak bisa maksimal bisa kurasakan. Hal ini disebabkan munculnya rasa ketidaknyamanan, yaitu
terciumnya aroma yang muncul akibat pengapnya udara tanpa adanya sirkulasi yang baik. Ditambah lagi, rumah milik ibuku ini memang tergolong angker di lingkungan perumahan. Beberapa kali orang menyewa, tetapi tidak ada yang betah. Sosok bocah kecil dan nenek tua selalu usil mengganggu mereka. Suara klakson mobil tiba-tiba terdengar memanggil dari luar rumah. Ibu datang diantar oleh kakak perempuanku, Mbak Ita. Malam-malam begini mereka berdua tiba-tiba datang ke rumah ini. Pasti ada hal yang sangat penting. Karena biasanya, walaupun tengah malam, ibu hanya memberitahu jika ada yang mau dibicarakan. "Lek, kamu siap-siap. Sekarang kamu tidur di rumah Mbak. Besok pagi ikut penerbangan ke Jawa," kata Mbak Ita memberitahuku. "Loh, kok dadakan? Memangnya ada apa, Mbak?" tanyaku sambil memperhatikan ibu yang masih mengobrol lewat telepon dengan seseorang. "Kamu jagain ibu selama di Jawa. Ada saudara yang minta pertolongan." Dari pembicaraan sekilas itu, aku sudah menangkap bahwa ada sebuah masalah yang sedang terjadi. Namun, permasalahan itu belum gamblang terlihat jelas. Masih menjadi misteri yang samar-samar. Akan tetapi, jikalau ibuku sudah turun tangan langsung, sudah jelas jika permasalahan itu bukan hal yang main-main, karena beliau sangat jarang mau membantu orang yang berkaitan dengan keilmuan, jika menurutnya sangat tidak penting dan berbahaya. Setelah mendengar instruksi mbakku, aku mengambil beberapa baju, memasukkannya ke dalam tas ransel, karena mendadak dan tidak tahu sampai kapan menemani ibu ke Jawa. Aku mengabari rekan kerjaku, memberitahu jadwal pekerjaan yang harus dia urus berkaitan dengan pekerjaanku. Kemudian kami bergegas meninggalkan rumahku menuju ke rumah Mbak Ita. "Bu Lara sedang ada masalah, Lek. Kamu temani ibu dulu ya. Pekerjaanmu bisa ditunda sementara waktu kan?" "Njih, Bu. Memangnya masalah apa?" tanyaku ingin menuntaskan rasa penasaranku. "Keluarga teman ibu lagi dikepung klinik. Banyak santet yang berbahaya dikirim ke keluarganya." "Loh, mung santet kok sampai ibu datang ke sana segala? Kan ibu bisa seperti biasa, dikasih tahu cara penangkalannya." "Kamu tuh kalau belum lihat situasi dan kondisi, jangan ngomong begitu, Le. Hal ini sebenarnya sudah lama ibu tangani dari sini. Tapi klinik yang dikirim ini bukan sembarangan," ujar beliau menjelaskan lebih rinci. "Njih, Bu, ngapunten. Aku minta maaf, Bu, atas kelancanganku." Sudah dapat kuprediksi bahwa sihir dan tenung yang akan kami hadapi pasti sangat dahsyat, karena sudah ditangani dari jarak jauh pun tetap tidak terselesaikan dan harus membuat beliau tetap turun tangan secara langsung. Bukan andahan kesekten lagi jika sudah mencapai ranah sejauh ini. Peristiwa kali ini sama persis saat dahulu beliau menangani sebuah kasus, yaitu perang santet yang membuat beliau melakukan pemagaran di beberapa rumah yang beliau kenal. Ini sangat dekat dengan kematian. Harus membawa penangkal. Ibu sudah siapkan pagar goib. Tolong kamu amalkan dibuat wirid sepanjang perjalanan sampai di tempat sana, kata ibu seraya memberiku sebuah amalan untuk pemagaran diri. Setibanya di rumah mbakku, kami langsung beristirahat. Setelah sholat subuh, kami berdua diantar ke bandara untuk check-in penerbangan. Akhirnya, setelah menunggu kurang lebih 2 jam, tepatnya pukul 7 pagi perjalanan dimulai. Penerbangan dari Batam menuju Pulau Jawa. Sebelum tengah hari, kami sudah tiba di bandara tujuan
yaitu sebuah kota di Pulau Jawa. Kami menggunakan jasa taksi untuk melanjutkan ke tempat tujuan. Perjalanan yang kami lalui kurang lebih selama 3 jam. Selama perjalanan, ibu hanya berdiam diri, sementara aku berusaha untuk memfokuskan diri, merapalkan tameng goib diri. Dan kesiapan itu telah dimulai ketika kaki ini menginjak di depan pelantara rumah yang sangat besar dan mewah. Bismillah, kumanti niat krono Pangeran Ta'ala, nyawiji Dunung Siti, manunggal marang, tumete sing tirto, panyuwun ingsun, pangayom, krono Allah. Mendengar ibu membunyikan niatan itu, aku mengikutinya dengan mengucapkan basmalah. Lalu mulai mengikuti langkah ibuku memasuki pagar rumah itu. Langkah kami baru sebatas halaman rumah, tetapi aura panas sudah menerpa. Kami disambut dengan negatif astral yang menyelimuti area ini. Ternyata rumah itu kosong tanpa penghuni, sepertinya memang sengaja ditinggalkan oleh Bu Larasati. Entah untuk menghindari teror, atau memang selama ini ia pindah ke rumah suaminya. Hanya satu laki-laki tua dengan sarung berselempang di pundaknya yang datang menyambut kedatangan kami. Assalamualaikum. Mbak Larasnya ada, Pak? Waalaikumsalam. Bu Laras sekarang berada di rumah bapak suaminya. Di sana juga sedang ada lelayu, Bu. Jawab bapak itu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Siapa yang meninggal, Pak? Tanya ibu. Nganu, Bu, bapak mertuanya Bu Laras yang meninggal dunia. Oh, iya, Pak. Boleh saya minta alamatnya? Biar saya ke sana untuk menemui Mbak Laras. Ternyata ilmu ini sudah menuai apa yang menjadi tujuannya. Korban pertama telah berjatuhan, yaitu meninggalnya mertua Bu Larasati. Selama 2 minggu lebih perutnya membusung, muntah darah, sampai akhirnya ajal memanggilnya. Penanganan medis juga spiritual sudah dilakukan untuk penyembuhan beliau. Tetapi ternyata semua itu tidak mampu menyelamatkan korban. Rumah duka masih dipadati oleh para pelayat saat aku dengan ibu sampai di sana. Raut wajah wanita itu pun masih dirundung duka, dan terkesan ketakutan sedang menyelimutinya. Dengan mata sembabnya, sahabat ibuku itu menyalami kami berdua dan kembali memecah tangis itu dalam pelukan orang tuaku. Tumrap kemanungsan tampo pengembang rasa welas asiku kesediatening sesat, tanpa paninggal, tanpa milah ugeman, katresna, dunung pateng netro ati, kasih prah ngalahirke angkoro murko. Malam itu, aku mendengar sebuah kesaksian peristiwa kematian yang dipenuhi dengan aroma kejanggalan dan mencurigakan. Mertua Bu Laras meninggal dengan cara sangat tragis. Beliau menahan sakitnya selama beberapa bulan, terbaring di bangsal rumah sakit sebelum akhirnya ajal menjemputnya. Aku hanya menjadi pendengar ketika Bu Laras dan ibu tengah berbicara mengenai kejanggalan yang menjadi misteri dari kematian ini. Kondisi mertua Bu Laras saat sakit sangat memprihatinkan. Perutnya membusung besar, dengan badan yang hanya tinggal tulang yang terbungkus kulit. Beliau hanya bisa memasukkan makanan melalui selang yang ditanam di dalam tenggorokan yang dilubangi. Mulutnya selalu mengatup rapat, tulang rahangnya keras tanpa bisa terbuka, menyatukan barisan giginya dengan sangat kuat. Jadi, kondisi almarhum sampai seperti itu? Spontan, ibuku berteriak lirih karena kaget. Iya, Mbak, selama 2 bulan lebih di rumah, kondisi beliau seperti itu. Suami juga sudah mendatangkan kiai dan orang pintar,
tetapi hasilnya nihil. "Maafkan saya, Jeng, saya terlambat sampai di sini," kata ibu seraya mengeluh sahabatnya. "Iya mbak, nggak apa-apa, hanya saja tolong dilihat dulu, kira-kira apa masih ada gangguan lain pada saya dan keluarga," pinta Bularas sambil menyeka air matanya. "Yang tenang ya Jeng, selalu tawakal, serahkan semua pada Tuhan." Selama pembicaraan mereka berlangsung, aku menyimak dengan seksama. Aku hanya bisa menimpali jika tenung yang dikirimkan ini tentu bukan main-main. Karena sudah beberapa kiai dan paranormal menangani mendiang selama sakit, tetapi tidak juga membuahkan hasil. Meski manusia meninggal secara sihir termasuk syahid, tetapi si korban menahan derita akibat tenung itu. Tentunya hal itu sangat menyakitkan tatkala menggugurnya dosa oleh dera kepedihan yang dibuat para jin. Gema tahlil masih berkumandang. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang berasal dari dalam dapur. Kami serempak beranjak ke arah dapur, mencari sumber teriakan berasal. Betapa terkejutnya Bularas ketika mendapati sang ibu mertua terjatuh dan kejang-kejang. Mulutnya mengeluarkan buih yang bercampur darah, dengan mata membelalak naik ke atas dan tubuh kaku mengejang. Astagfirullah, Mak! Teriak Pak Samsi, suami Bularas. Semua orang yang hadir di situ merasa takut melihat peristiwa itu. Semua mengucapkan istighfar. Dengan bantuan beberapa orang, tubuh tua yang terjatuh itu diangkat ke kamar. Tubuhnya masih saja terus kejang dan menggeliat saat mereka menggotongnya. Saat melintasi di hadapanku, terdengar suara ngorok yang keluar dari mulutnya. "Bu, kok nggak ada tanda-tanda datangnya santet? Tetapi kenapa tiba-tiba nenek itu kondisinya seperti itu?" Aku bertanya dengan penuh kebingungan. "Semua keluarga ini sudah diincar sejak lama," jawab beliau. Belum sempat aku menjawab perkataan ibu, terdengar teriakan lagi dari dalam kamar. "Emak, innalillahi, emak!" Semua langsung berhamburan menuju kamar, berusaha melihat ke dalam kamar, ingin memastikan apa yang tengah terjadi, termasuk Bularas yang langsung menerobos masuk tanpa permisi lagi dengan orang-orang yang sudah berdiri di depan pintu kamar. Mertua Bularas kembali memuntahkan darah sebelum meninggal. Suasana menjadi tidak kondusif. Semua yang hadir menjerit melihat peristiwa mengenaskan itu. Rasa iba dan prihatin muncul di wajah mereka. Belum lagi kering tanah pemakaman sang suami, kini disusul dengan berpulangnya sang istri. Semua wajah terlihat memucat, merasa ngeri akan ilmu santet yang ternyata benar adanya dan membahayakan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Hanya kata itu terucap dari sudut bibir ibu dan diriku. Kini hanya tangisan dan ratapan yang terdengar dari seluruh keluarga. Suasana hati sedih akibat belum lama ditinggalkan mertua laki-laki Bularas. Kini ditambah lagi dengan duka yang memilukan. Astagfirullah. Ibu tiba-tiba berdiri, lalu berjalan mendekati salah seorang pelayat yang tengah berdiri bersandar di salah satu dinding rumah. Wajahnya membiru dengan tarikan nafas yang terlihat sangat berat, tersengal-sengal. Dia menekan perutnya, terlihat sangat kesakitan, dan perutnya perlahan terus membesar. "Al, ambiskan tasbih ibu di dalam tas, cepat!" teriak ibuku. Seketika dengan gerak cepat, aku membongkar tas ibu, mengambil tasbih dari kayu berwarna hitam.
lalu buru-buru memberikannya kepadanya. Dengan mengumandangkan doa, tasbih ditempelkan ke perut ibu paruhbaya itu. Dengan sekuat tenaga dan berulang kali secara perlahan, ibu menarik ke atas mendorong isi dalam perut dengan tenaga dalamnya. Mulut perempuan itu terlihat sangat penuh. Terlihat dia mendekap mulutnya, berusaha sekuat tenaga untuk menahan desakan dari dalam tubuhnya. Pertahanannya tidak bisa lagi dipertahankan. Dekapan tangannya terlepas, ia memuntahkan kelabang, kecoa, cacing, beberapa jenis kutu. Mereka keluar bersama lendir berwarna hijau. Hewan-hewan itu dalam kondisi hidup, menggeliat, dan bergerak-gerak di tengah kubangan lendir. Masya Allah, orang-orang yang hadir menjerit penuh kengerian. "Tolong kalian semua tinggalkan tempat ini," kata ibuku meminta kepada semua orang yang berada di dalam rumah ini untuk pergi menjauh dari lokasi. Setelah semua orang keluar, aku dan ibu berusaha membantu menjembuhkan wanita itu, sementara Bularas, suami, dan kerabat lain masih berada di dalam kamar. Jangan pernah merasa iba melihat semua ini. Itu salah satu pandangan dari santet pring sedapur Al, kata ibu. Maksudnya, Bu? Aku balik bertanya karena tidak paham. Ilmu ini akan berpengaruh lebih dalam jika ada yang merasa iba saat menyaksikan korban. Hal itu akan membuat ilmu tersebut akan mengarah kepada orang yang sedang berkecil hati atau dirindung kesedihan. Ibu ini kena dampak dari ilmu itu karena dia tidak tega melihat Ibu Warsini, kata ibu sambil memijat tengkuk ibu yang terserang santet ini. Aku hanya mampu terpanah karena baru kali ini menyaksikan sebuah ilmu yang dapat menyerang dengan sangat ganas. Selain menghabisi terah keturunan sang target, orang lain pun dapat terpapar ilmu ini jika memiliki rasa belas kasihan terhadap sang korban. Na'udzubillah min dzalik. Menjelang sore hari pemakaman selesai. Makam mereka tepat bersebelahan. 2 hari 2 kematian sepasang suami istri dengan keadaan yang sangat tidak wajar. Mereka kembali menghadap sang holik. Di sisi lain, ini merupakan cikal bakal awal perseteruan yang baru saja dimulai. Aku yang ikut dalam pemakaman masih melihat jika kondisi jasad yang terbungkus kain kafan itu terus mengalirkan darah. Hal ini membuat kain mori berwarna putih itu memerah dari penutup muka sampai sekujur tubuhnya. Dalam keadaan sudah tanpa nyawa pun, tenung itu masih saja bekerja merusak raga sang mayat. Suasana di sini juga terasa sangat berbeda. Angin kencang yang berhembus kencang hanya menerpa bagian atas liang lahat saja. Seperti sebuah makhluk sejenis lampor yang terus memutari kami yang berdiri di pemakaman. Sebagian orang hanya melihat dari kejauhan. Mereka tidak berani mendekat karena merasa takut jika santet itu berimbas ke diri mereka juga keluarga, seperti dialami oleh tetangga Bularasati. Keganjilan yang muncul bukan itu saja. Roakan gagak yang bersautan dari atas pohon beringin besar dan rimbun itu seperti menyuarakan penyambutan astral atau menandakan suara kematian. Entah apa semua arti ini. Hanya doa yang terucap untuk benteng diri selama di sini. Kamu dari mana? Bukan orang sini ya? Tiba-tiba sebuah bapak-bapak menepuk pundakku. Bukan, Pak, saya hanya pelayat di rumahnya almarhum dan almarhumah. Oh iya, perkenalkan saya Miko, abangnya Mbak Laras, menantu mendiang. Orang itu memperkenalkan diri. Iya, Pak. Ini rentetan keganjilan selanjutnya yang kurasakan dalam waktu hampir bersamaan. Selain menyaksikan kondisi mayat, roakan gagak, dan angin yang memutari area ini,
Tiba-tiba sosok Pak Miko datang memperkenalkan diri. Hal ini tentu menjadi persepsi negatif dalam benakku. Muncul praduga jika kemungkinan abang dari teman ibu inilah yang menjadi dalang semua peristiwa ini. Pradugaku semakin menguat, apalagi jika teringat saat aku menyimak cerita Bularas jika perseteruan ini terjadi hanya karena sebuah warisan. Di rumah duka, Pak Miko tidak terlihat sama sekali. Baru di pemakaman ini aku berjumpa. Hal ini semakin menumbuhkan sebuah kecurigaan yang sangat kuat. Ibu juga, Bularas tidak ikut hadir di sini, membuat suasana semakin aneh. Ditambah dengan berdirinya laki-laki setengah tua yang kini tepat berdiri di sebelahku. Perasaan aneh itu terus kurasakan sepanjang perjalanan dari kuburan sampai ke rumah Pak Samsi. Setibaku di rumah, aku langsung membasuh muka dan duduk sambil merokok, berusaha menenangkan diri dari segala keanehan yang kurasakan. Aku mengedarkan pandanganku ke sekeliling ruangan, mencoba mencari Pak Miko yang aku jumpai tadi. Tetapi dia tidak nampak. Rupanya ia hanya hadir saat di pemakaman saja. Diakah orang di balik ilmu setan ini? Pertanyaan itu terus muncul dan aku semakin ingin mencari jawabannya. Kenapa, Lek? Tanya ibu sembari berjalan menghampiriku. Enggak, Bu, enggak apa-apa. Jawabku seraya mencoba tenang agar tidak memperkeruh suasana yang tengah berkabung. Bantu ibu berdoa, perapat rumah ini juga tebarkan garam ini sekeliling rumah ya. Suruh ibu dengan memberikan garam yang sudah terbungkus sapu tangannya. Aku langsung melakukan perapat, membentengi rumah dengan sarana doa dan juga menebarkan garam di sekeliling rumah dan halaman. Hal ini terlihat aneh bagi sebagian orang, bahkan banyak yang bertanya, apa yang tengah aku lakukan? Aku tidak menjawab dan tetap melakukan ikhtiarku. Aku hanya tersenyum membalas semua pertanyaan itu, dan itu kulakukan untuk mengurangi ketakutan para pelayat. Aku jadi menyadari bahwa warga juga mulai banyak yang merasa aneh dengan keganjilan yang menakutkan ini. Mereka mulai bisa merasakan dan keanehan dari peristiwa ini. Saat aku berkeliling rumah, aku curiga dengan tanah yang seperti habis digali. Posisi tepat berada di belakang pekarangan, lebih tepatnya di sebuah sudut pagar belakang. Seketika, aku langsung membongkar galian yang tidak seberapa dalam itu. Ternyata di situ tertanam bungkusan berbagai benda, seperti paku, kaca, silet, jarum, bahkan gelugut bambu, dan juga sembilu tajam bambu ulung. Ada sobekan kain, entah itu milik korban atau bukan. Aku mengambilnya dan membakar sobekan kain, dan juga kafan pembungkusnya. Sementara barang lain, aku bungkus dengan sapu tangan bekas garam tadi. Ada sungai deras atau bengawan gak di sini, Pak? Tanyaku pada seorang warga yang tengah melayat. Ada, Mas, tetapi harus melewati sawah dan hutan dulu baru ketemu sungai. Jawabnya dengan penuh keheranan. Ada yang mau antar saya ke sungai gak ya, Pak? Wah, kalau ke sana itu kebanyakan orang pada takut, Mas. Banyak ular juga, setan juga banyak. Jawab bapak itu. Oh iya, Pak, gak apa-apa. Jalannya lewat mana ya? Sebaiknya Mas gak usah ke sana. Mau ngapain? Orang itu malah balik bertanya dan memperingatkanku tanpa mau mengantarku. Mungkin karena hari sudah sangat sore, menjelang maghrib. Tentu keangkeran sebuah tempat keramat sangat dihindari oleh penduduk kampung sini. Pengurus kehidupan itu Tuhan, namun jangan heran jika kematian juga bisa dihadirkan melalui tangan makhluk tanpa terlihat mata telanjang manusia. Al, suara ibu memanggil dari depan pintu.
Beliau seakan-akan sudah tahu apa yang aku temukan. Dari pintu dapur, ibu berjalan menghampiriku. Mukanya terlihat sangat serius saat menatap ke arahku. "Anjing, Bu. Langsung hanyutkan saja benda itu. Jangan menunggu bahaya datang lagi," suruh beliau. Aku mengangguk pertanda setuju perintah ibu. Untuk menghindari penemuan benda ini diketahui banyak orang dan minimalisir ramainya pembicaraan mengenai santet klinik kesaktian ini di masyarakat. Akhirnya, aku memutuskan secepatnya mencari letak sungai besar itu agar bisa melarung atau menghanyutkan benda yang menjadi sarana santet yang ditunjukkan ke korbannya. Tak terasa hari sudah menjelang malam. Alam yang bercahaya terang kini mulai samar meremang. Aku berjalan melewati kebun salak yang lebat. Rimbunnya hutan bambu yang tumbuh di lereng jurang yang berseberangan dengan perkebunan salak membuat suasana semakin terasa angker. Pantas saja, sebagian warga setempat menghindari area ini yang ternyata merupakan sarang kuntilanak. Perlahan, aku berjalan menuruni jalan setapak dengan anak tangga batu yang terbentuk secara alami. Suara gemuruh derasnya air sungai mulai terdengar. Tidak beberapa lama kemudian, aku sudah sampai di sebuah sungai dengan air yang berarus deras. Bebatuan hitam berlumut pun menghampar di sebagian permukaan sungai. Di tengah gelapnya malam, terdengar riuhnya suara serangga liar. Aku mulai menapaki bebatuan sungai dengan hati-hati, karena batu-batuan itu sangat licin. Saat sampai di sebuah batu besar, aku berdiri di atasnya dan mengeluarkan benda yang terbungkus sapu tangan. Belum sempat aku menghanyutkan semua benda-benda ini ke sungai, terdengar ramai suara cekikikan kuntilanak menyambutku, menandakan saat ini yang muncul lebih dari satu kuntilanak. Saat ini aku merasa sedang dikepung lelembut. Bismillah, Dundung Dumadi, Kramating Samubarang, Sirno Tanpo Tinatapak, Lebur Kanti Kasonging Pangeran, Penjalin Sak Brayat Tanpo Tinukul, Kalahiraken, Prawilo Bangsul Marang Jagat Lembut. Aku menghanyutkan benda-benda itu ke sungai. Tak lama kemudian, derasnya arus air langsung membuat benda itu sirna dari pandangan. Semilir angin berhembus menyapu kesunyian malam yang terasa mistis. Aroma wewangian tercium. Beberapa sosok mulai bermunculan menunjukkan wujud-wujud mereka meski hanya diam tanpa mendekat. Aku memutuskan bergegas meninggalkan tempat ini agar tidak lagi merasakan aura mistis yang buat bulu kuduk berdiri dan merinding. Dalam perjalanan pulang, aku singgah sholat di sebuah masjid sebelum kembali ke rumah Pak Samsi. Hanya beberapa jemaah saja mengisi tempat indah ini. Para penduduk sepertinya lebih memilih berdiam diri dalam rumah masing-masing. Sepanjang jalan perkampungan sangat sepi. Di pertengahan kampung terdapat jalan dengan tatanan bebatuan kecil yang letaknya lurus dengan turunan jalan yang menukik tajam. Sebenarnya, lampu-lampu penerangan jalan terdapat di setiap tiang listrik, tetapi tidak semuanya menyala, sehingga menyebabkan cahaya yang muncul hanya remang-remang. Suasana memang terasa aneh di sini. Selain jauh dari keramaian, para penduduk pun gak ada yang berada di luar rumah. Bahkan para remaja pun tidak tampak berada di luar, meski hanya sekedar duduk nongkrong menikmati malam. "Mas, tadi ibunya Mas Al bilang kalau Mas Al menunggu di rumah saja, karena ibu sedang melihat rumahnya kakek Darmadi," ujar Wahyu, putra tertua Bularas, memberitahuku setibanya aku di rumah.
Oh iya mas, maaf, saya numpang mandi dulu boleh ya? Sudah gelap kok mandi mas. Di sini dingin, nanti masuk angin masnya. Ah, nggak apa-apa. Masalahnya saya belum mandi seharian mas. Ujarku. Mungkin saja bagi Wahyu malam ini terasa dingin. Tetapi bagiku dan tubuhku terasa panas. Walaupun aku sudah beribadah, tetapi energi benda sarana santet itu masih saja terasa, membuat tubuhku terasa panas dan tenaga seakan-akan perlahan terserap oleh kekuatan asing. Usai mandi kami duduk sambil ngopi, membicarakan perihal keganjilan semua ini. Mas, kenapa tahlilan malam ini warga tidak ada yang hadir ya? Tanyaku dengan memberanikan diri. Iya mas, saya juga nggak tahu. Mungkin pada takut kali ya, karena rumor santet yang menimpa kedua eyang saya. Jadi nggak ada yang berani datang. Wahyu menjawab dengan wajah yang terlihat sedih. Saat kami asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar dari arah belakang. Terdengar suara seperti panci dibanting dengan sangat keras. Tepatnya berasal dari tempat memandikan jenazah mertuanya Bularas siang tadi. Kami beranjak untuk mengecek apa yang tengah terjadi di sana. Takut ada maling atau orang jahat yang mau memasang tenung kembali. Sesampainya ke tempat itu, kami terkejut karena melihat sosok pocong yang berlumuran darah berdiri di samping meja yang digunakan untuk memandikan mayat. Wajahnya terbungkus mori yang memerah karena darah, sehingga kami tidak bisa melihat wajah dari demit ini. Astagfirullah, Teriak Wahyu sebelum jatuh pingsan. Mas Wahyu bangun mas. Aku mencoba membangunkan dengan menepuk pelan pipinya. Aku sama sekali tidak mempedulikan perwujudan setan yang masih tetap berdiri itu. Aku justru sibuk berusaha mengangkat tubuh besar Wahyu yang terjatuh tidak sadarkan diri karena ketakutan menyaksikan pocong tersebut. Aku berusaha sekuat tenaga membangunkannya karena selain aku tidak sanggup mengangkat tubuhnya, tubuhku kalah besar dibandingkan dengan tubuh Wahyu. Aku berlari keluar, berharap menemukan orang yang bisa dimintai pertolongan. Namun, jalanan tetap saja sepi. Aku bertanya-tanya dengan diriku sendiri, entah ada apa dengan desa ini. Kenapa semua penduduk masih sangat pendek pola berpikirnya? Mereka ketakutan dengan bayangan kematian. Aku oleskan balsem yang aku temukan di tas ibuku. Mengoleskannya di telapak tangan, kaki, dan juga di bawah hidung. Aromanya membuat Wahyu perlahan-lahan membuka matanya. Ia terperanjat, sontak terbangun, duduk, dan berteriak ketakutan. Pocong, Teriaknya histeris. istighfar mas, pocongnya sudah tidak ada. Setelah sejenak mengatur nafasnya yang tersengal-sengal, dia mulai merasa tenang. Wajahnya masih terlihat pucat ketakutan. Aku mengajaknya kembali duduk di depan dan menyuruhnya meminum air putih. Wahyu tertunduk dengan tatapan kosong. Sepertinya dia sedang menahan gejolak yang muncul di dalam dirinya, membuatku terus berusaha menenangkannya. Wajar saja jika Wahyu merasa panik dan ketakutan, karena ini pertama kalinya di dalam sejarah hidupnya menyaksikan wujud pocong secara jelas dan nyata. Selama ini dia hanya mempercayai jika lelembut itu ada, tetapi sama sekali belum pernah melihat. Sekalinya melihat lelembut dengan wujud seperti itu membuat mentalnya down dan jatuh tanpa sanggup menahan ketakutannya. Istighfar mas, semua baik-baik saja. Astagfirullah,
Mas, saya baru pertama kali melihat pocong seperti itu. Sangat serem sekali. Ujarnya sambil bergidik. Nggak apa-apa mas, memang seperti itu wujudnya. Ucapku berusaha menenangkan dirinya. Aduh mas, saya tidak bisa membayangkan bagaimana seperti Mas Al. Seperti saya, bagaimana maksudmu mas? Tanyaku karena tidak paham maksud ucapannya. Iya mas, ibu sudah sering cerita mengenai keluarga mas yang bisa menangani ilmu hitam ini. Ah, itu mah ibu saya mas yang bisa. Kalau saya tidak tahu apa-apa, tidak bisa melihat apapun. Terangku padanya. Tiba-tiba, suara benda jatuh itu mulai terdengar lagi. Tidak hanya sekali, tetapi berulang kali. Spontan, aku melihat ke arah Wahyu. Tubuhnya terlihat tegang dan berkeringat. Mimik wajahnya panik dan semakin pucat. Aku menyuruhnya diam saja di sini. Aku masuk ke belakang untuk mengecek suara tidak lazim itu. Aku yakin pasti ada yang akan disampaikan oleh sosok pocong itu. Ia seperti ingin memberitahu sesuatu atau meminta pertolongan. Saat tiba di tempat pemandian jenazah, persis di tempat yang sama, berdiri sosok ibu tua mertua Bularas dengan tatapan mata berair. Ia menangis, mulutnya terus mengeluarkan darah yang menghitam. Rintihannya terdengar pelan menggambarkan kesakitan dari jasadnya. Saklebating bewaruh iku anggowo makno ugo siratan kang alus tanpa zohir suworo. Anamung kang julung, kang dumadi tinuju, bisa ngrekso pawujud alus. Aku terpaku memandangi pocong itu. Saat kuperhatikan dengan seksama, wujud pocong yang menyerupai almarhumah Nenek Wahyu itu terus-menerus menangis. Sementara mulutnya tiada henti memuntahkan darah. Tiba-tiba, seperti ada bisikan dan panggilan lirih yang mendorongku agar lebih mendekati lelebut itu. Tetapi aku memilih mengabaikannya. Aku tetap saja fokus terpaku menatapnya. Le, Renio. Panggilan itu diulang sampai 3 kali, seakan-akan untuk meyakinkan indera pendengaranku. Setelah panggilan yang ketiga, baru kakiku melangkah, mendekat dengan sendirinya, tanpa perlu diperintah oleh pikiranku. Aku titip wahyu le, jogenan putuku. Aku titip tari, tulung jogenan putuku. Ucapan lirih itu terdengar dari setan pocong yang berdiri di hadapanku. Aku mengangguk perlahan, pertanda menyetujui permintaannya, karena aku memperkirakan bisa saja korban selanjutnya yang menjadi incaran ilmu ini adalah mereka berdua, kedua anak Bularas, dan kedatangan pocong ini bukan menakut-nakuti, tetapi lebih memberikan pesan atau meminta pertolongan agar aku dapat melindungi Wahyu dan adiknya, Tari. Mas, Mas. Suara Wahyu memanggil dari ruang tengah. Iya mas, jawabku menyahut panggilan Wahyu. Tiba-tiba angin berhembus dengan sedikit kencang. Mendengar suara panggilan Wahyu, sosok di hadapanku tiba-tiba lenyap menghilang tanpa meninggalkan tanda apapun. Hanya masih tercium aroma bau amis darah saja. Aku sejenak menghela nafas, lalu meninggalkan area tempat pemandian jenazah dan masuk ke dalam rumah menghampiri Wahyu. Bagaimana mas? Masih ada pocong itu? Tanyanya dengan gemetar. Sudah tidak ada mas, sudah pergi. Sekarang bagusnya mas Wahyu sholat terus istirahat ya. Suruhku padanya agar lebih tenang. Iya mas, saya pamit sholat dulu ya. Monggo mas, silakan. Dengan kepala tertunduk seakan menyembunyikan kecemasannya,
Wahyu berlalu masuk ke dalam kamar, sementara aku hanya duduk menunggu kepulangan ibu dan keluarga Bularas. Sambil menunggu kepulangan mereka, aku kembali berusaha memahami permintaan dari setan pocong tadi. Agar aku menjaga kedua cucunya. Apakah ini artinya mereka berdua kini juga sudah diincar oleh ilmu penebar maut ini? Sejenak, aku memanjatkan doa dalam hati. Semoga Tuhan selalu menjaga keluarga ini dan semua baik-baik saja. Tidak beberapa lama kemudian, Wahyu keluar dari kamar dengan wajah yang mulai tenang. Ia menghampiriku, lalu kami duduk saling berhadapan. Dia berusaha menceritakan apa yang terpendam di dalam benaknya. Sebelum kejadian ini, Mas, sebenarnya kami sudah tahu awal mula peristiwa ini hanya dikarenakan warisan rumah Eyang yang jatuh ke tangan ibu, membuat malapetaka bagi keluarga kita. Wahyu mengawali obrolan. Jadi, siapakah dalang dibalik semua peristiwa ini, Mas? Tanyaku. Nah, itu yang belum kami ketahui, Mas. Ibu sendiri juga tidak yakin jika saudaranya sendiri yang setega ini. Makanya, beliau antara percaya nggak percaya. Ucapnya terisak dan mata berkaca-kaca menahan kesedihan. Jadi sebenarnya, seperti apa awal kejadian itu, Mas Wahyu? Gini, Mas, awal mulanya Eyang Kakung terserang santet itu sehari setelah kami melayat, Mas, di rumahnya Pak Demiko. Waktu itu putranya meninggal dunia. Setelah takziah ke sana, Eyang tiba-tiba sakit, Mas. Badannya tidak bisa digerakkan. Kami sempat berpikir kalau Eyang terkena stroke, tapi kata dokter, beliau sehat walafiat saja, Mas. Sampai berminggu-minggu kemudian beliau dirawat. Gak ada yang membuahkan hasil. Perutnya semakin saja membengkak. Sampai yang terparah itu, Mas, kesadaran diri Eyang hilang. Imbu Wahyu. Aku hanya termangu melihatnya menyeka air mata berkali-kali saat menceritakan ulang semua peristiwa itu. Hingga kami dikejutkan dengan suara kedatangan mobil yang ditumpangi rombongan orang tua Wahyu dan ibuku yang sudah datang. Aura mereka terlihat lain. Ada raut resah juga lelah di wajah-wajahnya yang baru saja tiba. Terlebih lagi ibuku sangat terlihat kecapean. Dengan tatapan yang sedikit ada kekosongan seperti memikirkan sesuatu. Obrolanku dan Wahyu terputus dengan kedatangan mereka. Selanjutnya kami berkumpul mendengar penjelasan ibuku jika benang hitam itu sudah banyak tertanam di rumah yang menjadi sengketa itu. Ibu juga menerangkan jika Bolo Sewu sudah bertengger di sana menanti darah, hingga tulang belulang penumbalan berikutnya. Bolo Sewu ini adalah jin dengan arti nama 1000 pasukan. Wujud mereka berbadan ular dan wajahnya menyeramkan, menyerupai Denowo atau Buto Cakil yang taringnya lebih panjang, keluar dari barisan gigi tajam dari rahang bawah. Mulutnya memanjang ke depan seperti mulut buaya atau serigala. Dalam dunia klinik atau perdukunan, jenis Bolo Sewu ini menjadi sosok jin paling diwaspadai karena keganasan dalam memangsa jasad-jasad manusia yang menjadi tumbal. Dengan raut wajah tidak biasa dan menyimpan sesuatu, ibu berbicara lemah lembut kepada Bularas. Mbak, saya mau mengungkapkan gambaran yang terlihat oleh mata saya. Hanya saja mbaknya harus ikhlas menerima ini semua. Harus berusaha memahami jika semua ini bisa berhenti hanya melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ucap ibu dengan genggaman jemarinya yang terlihat menahan gejolak di jiwanya. Insya Allah, Mbak Nah, saya siap mendengar pernyataan itu. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada saya dan keluarga, Mbak. Jawab Bularas dan anggukan suaminya yang duduk bersebelahan. Sebelum melanjutkan apa yang hendak diucapkan,
Tarikan nafas panjang juga berat terlihat dari ibuku. Bibirnya masih bergetar, ingin menyampaikan semua ini, tetapi masih sangat terasa berat untuk beliau. Hingga tarikan nafas kedua yang terdengar lebih panjang, baru dimulai pembicaraan. Ilmu 1000 jin ini merupakan pencabut nyawa, sampai semua keturunan habis tak bersisa. Jika manusia sudah terkena ilmu ini, semua akan mati, sampai anak keturunannya. Ini yang selalu disebut santet bambu serumpun, kata ibu menjelaskan. Jadi bagaimana menghentikan semua ini, Mbak? Tanya Pak Samsi, suami Bularas. Dengan perang. Mau tidak mau kita harus perang melawan mereka. Tidak ada jalan lain. Perang ini yang harus menuai kata ikhlas itu. Karena yang menjadi musuh kalian adalah keluarga kalian sendiri. Apa kamu siap, Jeng? Tanya beliau kepada Bularasati yang terlihat sangat tegang. Maksudnya keluarga sendiri bagaimana, Mbak? Bularas bertanya dengan nada yang semakin menunjukkan ketakutan. Iya, karena rumah itu yang menjadi penangkal persoalannya. Kakakmu menjadi iri hati dan tertutup mata kebaikannya. Apa kamu tahu, Jeng? Ilmu ini bisa saja terjadi dengan beliau terlebih dahulu menumbangkan anaknya sendiri. Lanjut ibu menjelaskan. Astagfirullah. Apa kematian Ningga itu karena penumbalan bapaknya, bukan karena kecelakaan? Tanya Bularas dengan sangat heran. Eyang sakit juga sehabis melayat di rumahnya Pak Demiko kan, Bu? Wahyu membuka suara yang sedari tadi hanya menyimak sama denganku. Iya, itu benar, Mas. Jatuhnya Eyang terjadi setelah beliau melayat. Imbuh Tari sang adik. Mendengar perbincangan itu, suara menjadi hening. Semua yang hadir kini diam, menelisik pertanyaan dalam hati masing-masing, mengungkapkan tudingan dengan logika mereka sendiri. Hanya kini Bularas, sahabat ibuku itu, terlihat terisak dalam tangisannya. Tidak menyangka jika kakak kandungnya sendiri memiliki pemikiran picik seperti itu, menghalalkan segala cara, bahkan tega membunuh darah dagingnya sendiri hanya untuk satu tujuan. Pembicaraan malam ini sangat berat dan pasti melukai semua hati seluruh keluarga. Karena itu butuh keikhlasan. Jika semakin terbawa dengan suasana emosi, kekuatan ini justru akan mudah menyelimuti mereka. Bahkan tanpa mereka lihat, jika sosok di rumah ini juga sangat banyak. Banaspatis dari tadi juga sudah berputar-putar mengelilingi rumah ini. Akhirnya ibu meminta semua penghuni rumah untuk beribadah dan berdoa meminta perlindungannya sebelum beranjak beristirahat. Aku yang masih mencium bebauan yang berganti-ganti antara amis dan juga bau bakaran, mencoba duduk di teras rumah menunggu apa yang akan muncul setelah ini. Tiba-tiba muncul wujud hitam berperawakan besar dengan api yang menjadi kepalanya. Terlihat semakin jelas dan nyata muncul di hadapanku. Amung pinten bahkan di sumelehing keikhlasan hati, tanpa leno ing pandumo, sumeleh marang zat sejati kang dumadi, wodoning jiwo kelawan ronggo. Sesaat, aku hanya bisa tertegun saat menyadari bahwa ternyata sekarang aku telah berdiri berhadapan dengan sosok berkepala api itu. Badannya kekar, hitam dan legam. Ruas jemari yang panjang dengan kuku hitamnya terlihat mencekam bagai cakar siluman yang mengerikan. Setan atau jin ini selalu disebut oleh warga di sini dengan nama Kemamang. Jika mata telanjang yang melihatnya, ia hanya berbentuk bola api yang melayang, sangat mirip dengan Banaspati. Tetapi sosok ini lebih besar dan menyeramkan. Kemampuan makhluk ini cukup membuatku bergidik, karena ia dapat menyeret manusia lalu menyembunyikan di balik pepohonan yang angker, seperti pohon waru, randu, beringin, sangon, dan lain-lain.
Menghadapi makhluk ini sama dengan halnya ketika bertemu atau berhadapan dengan wewe gombel. Apapun yang terjadi, kita harus berpura-pura tidak melihatnya. Meski dicekik, digerayangi, bahkan jika dijilat pakai lidah apinya pun, kita harus tetap diam. Jika sampai sosok ini melihat ketakutan kita, maka selesailah langkah kehidupan korbannya. Deru angin sesaat menerpaku. Saat tanpa bersuara, jin ini perlahan mendekatiku tanpa jarak. Sesaat jin itu hanya berdiri di depanku. Aku merasa ia mengamatiku karena jarak kami terlalu dekat. Aku mencoba menggeser langkah tanpa memperdulikan keberadaannya. Angin kembali menderu kencang saat setan kemamang ini terbang beberapa kali mengitariku, lalu naik ke atas langit. Semakin lama semakin tinggi dan terlihat semakin samar-samar. Sebelum jin itu benar-benar sirna, terlihat sebuah api yang meledak di atas sana. Ledakan itu mengeluarkan percikan cahaya api yang terang. Hembusan angin kencang tiba-tiba muncul kembali. Ternyata semua ini belum selesai. Baru sesaat saja aku bisa menarik nafas lega dengan kepergian setan itu. Sekarang muncul lagi sosok Wedon yang berwujud nenek tua memegang tongkat dan berselempang selendang warna merah di leher. Astagfirullahaladzim, Wedon. Teriakku secara tiba-tiba saat melihat wujud nenek itu. Awalnya hanya terlihat satu, lalu menjadi dua, bertambah lagi hingga 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai tak terhitung lagi jumlah si nenek dengan rupa dan wujud yang sama. Sosok itu terus bertambah dan berdiri menatap ke arahku yang sedang sendirian di halaman rumah Bularas ini. Secara bersamaan, mulutnya juga terbuka sangat lebar. Andai kepalaku masuk ke dalam mulut yang menganga itu, akan sangat mudah untuk dilumatnya. Lidahnya yang berwarna merah itu perlahan menjulur keluar. Semakin lama semakin memanjang dan meliuk-liuk. Sengkolo minggat, raib soko adepanku. Suara ibu terdengar berteriak dan mengancungkan telunjuknya ke arah Wedon itu. Secara bersamaan, angin meniupkan bau bakaran kemenyan dan semua sosok lelembut itu menghilang seketika. Kamu tuh kenapa malah di luar malam-malam begini, Al? Tanya ibu. Enggak bu, saya cuma memastikan saja semua aman, karena Al belum bisa tidur. Jawabku memberikan alasan. Aman dari apa? Ini sudah nggak aman. Lebih baik kamu berdoa atau istirahat saja. Enggak bu, maaf. Akhirnya aku pun kembali masuk ke dalam rumah. Aku menghabiskan sisa malam ini dengan merebahkan tubuh di pembaringan, mencoba menutup mata, dan menyandarkan segala rasa resah. Aku sejenak berdoa, mengharap jika esok pagi semua benar-benar menghilang tanpa adanya peperangan ataupun ada klinik yang dikirimkan lagi. Namun rasanya itu menjadi mustahil, karena pada kenyataannya, semua peperangan ini baru saja dimulai. Nyawa yang sudah ditumbalkan dimaksudkan untuk menjemput rentetan nyawa berikutnya. Dalam lelap tidurku, aku bermimpi didatangi seorang laki-laki seumuran abangku dengan rambutnya yang gondrong sebahu, mengenakan kalung berbandul taring harimau. Orang ini menemui ibuku, menyalami beliau, menoleh sejenak lalu tersenyum ke arahku. Aku mencoba mengingat-ingat wajah lelaki-laki itu, namun aku belum bisa memastikan siapa orang itu dan kenapa datang dalam mimpiku. Padahal seingatku, sebelumnya kami belum pernah bertemu. Selesai sholat subuh, aku menceritakan mimpiku kepada ibu. Bu, tadi malam saya didatangi sosok laki-laki. Setelah saya berusaha mengingat-ingat siapa orang itu, saya nggak bisa menemukan jawabannya, Bu. Sepertinya kami memang tidak pernah bertemu sebelumnya. Ibuku hanya tersenyum ke arahku dan menanyakan bagaimana cerita dalam mimpiku.
Sosok laki-laki berkalung dengan taring harimau sebagai bandulnya, Bu. Dia menyalami ibu dan tersenyum saat melihat ke arah Al. Kataku menjelaskan, "Alhamdulillah, doa ibu sudah didengar Allah, dan dia itu murid ibu yang tinggal di Kalimantan. Insya Allah akan datang untuk menangani masalah ini." "Murid ibu? Siapa, Bu?" tanyaku dengan rasa penasaran. "Namanya Virgo. Jauh sebelum kamu lahir dulu, dia sudah belajar dengan ibu, juga almarhum abahmu." "Bagaimana ibu bisa tahu kalau itu memang benar-benar dia, Bu?" Aku masih belum berhenti penasaran mengenai sosok laki-laki ini. "Kalung itu dia dapat saat tirakat dalam bimbingan ibu," ucapnya memungkasi obrolan, dan aku hanya terdiam mendengar penjelasan ibu. Pagi harinya, aku pergi ke pasar tradisional mengantarkan ibu dan juga Bularas untuk membeli beberapa barang yang diperlukan sebagai sarana keperluan yang ibu butuhkan. Klinik harus ditumpas dengan ilmu serupa, hanya perbedaannya kami cukup membalikan tenung juga mantra hitam yang mereka kirim. Namun, ada juga beberapa barang kebutuhan yang tidak dijual di sini, seperti daun awar-awar, akar bidara, kelembak putih, dan lainnya. Semua yang berasal dari tumbuhan harus dicari dalam hutan atau meminta kepada yang memiliki semua itu. "Al, coba kamu cari di mana di sini yang jual minyak misik. Tapi ibu butuhnya minyak apel yang jin murni." "Di mana yang mencarinya, Bu? Al kan mana tahu daerah sini?" Aku menjawab. Ibu diam, tidak menjawab. Tetapi sorot mata itu mengharuskan pergi tanpa mau mendengar kata bertahan dari anaknya. Melihat itu, aku mengelilingi area pasar mencari yang dibutuhkan. Tetapi aku tak menemukannya. Aku memutuskan untuk bertanya kepada toko-toko yang menjual parfum atau minyak wangi. Mereka hanya menjual minyak Yafaron saja. Tidak ada yang menjual minyak yang ibu mau. Akhirnya, menjelang sore hari, aku baru tiba di rumah tanpa hasil yang beliau mau. "Sekarang, kamu jemput Virgo di terminal sama Mas Wahyu. Dia sudah sampai dan menunggu di sana," suruh ibu kembali. "Iya, Bu," jawabku. Aku langsung berpamitan dan menyalaminya. Semua orang terlihat sibuk, tidak ada waktu untuk santai. Semua sibuk mempersiapkan segala hal. Bahkan Pak Samsi sendiri pun sedari pagi sudah keluar mencari beberapa bahan. Namun, hal yang membuat lega adalah dengan datangnya salah seorang murid ibu dari Kalimantan. Seandainya dinalar, hal ini terasa sangat tidak masuk akal. Tidak mungkin dalam waktu sehari perjalanan laki-laki itu sudah tiba di sini. Setelah menjemputnya di terminal dan kembali pulang ke rumah Bularasati, aku membiarkan ibu, Bularas, dan laki-laki itu berdiskusi membicarakan semua peristiwa ini. Aku yang tidak paham hanya duduk diam menunggu apa yang akan nanti mereka perintahkan. Aku, ibu, Virgo, Bularas, dan suaminya malam ini mendatangi rumah yang sangat mewah itu. Rumah yang besarnya bagaikan istana adalah sumber semua malapetaka yang terjadi. Rumah itu terlihat sepi, hanya terlihat satu orang penjaga. Dengan adanya Bolo Sewu dan banyaknya denowo jin berbagai rupa menyeramkan itu, membuat semuanya terlihat singup lebih menyeramkan daripada kuburan atau tempat angker. Mata mereka serasa melihat dengan tajam ke arah kami berlima saat memasuki pekarangan. Saat pintu putih yang tinggi dan besar itu dibuka, hantaman aura setan langsung menyambar. Dada serasa panas dan juga sesak. Seluruh badan berat, merinding, kepala pun pusing tiba-tiba. Ulu salam juga tameng goib sudah dirapal
untuk perlindungan kami semua. Bau pengap dari rumah besar ini tercium, bagai masuk ke dalam sebuah gua tanpa adanya sirkulasi udara. Jin, setan, mewujud, bersiliweran menunjukkan rupa mereka yang aneh. Bahkan banyak juga yang menyerap di dinding, dari atas ke bawah, mengepung kami semua saat ini. Sambutan mereka sungguh membuat diriku merinding, terlebih menyaksikan bentuk-bentuk yang menjijikan dan menyeramkan itu. Bunga ini tolong sebarkan di depan rumah, Al. Ibu memberikan plastik yang berisikan bunga mawar 2 warna yang sudah dicampur dengan minyak. Aku menerima bungkusan itu dan kembali jalan keluar rumah, bagai sebuah daya tarik dengan membawa bunga ini. Semua lelembut dengan berbagai bentuk itu berjalan mengikuti langkahku. Suara berisik mereka mengomelkan kata yang tidak jelas terdengar. Ketika aku terbakar, kelopak-kelopak mawar itu semua seakan seperti anak ayam yang berebut makanan, melahap bunga-bunga itu. Tanpa jarak waktu lama, semua sosok itu langsung sirna. Setiap selesai memasukkan bunga mawar itu ke dalam mulut mereka, tiba-tiba saja, satu persatu dendemit itu menghilang entah kemana. Mungkin mereka lebur mati, ataupun dikembalikan ke alam astral. Bisa juga dikembalikan ke sang pengirim. Sama sekali aku tidak tahu. Semua makhluk yang tadi terlihat di hadapanku kini telah hilang, lenyap tanpa bekas. Hanya menyisakan bunga berwarna merah dan putih yang berserakan di tanah. Walaupun puluhan setan itu sudah menghilang, tetapi masih banyak lagi jin berwujud menakutkan yang bertengger di seluruh rumah. Diperlukan cara lain melenyapkan semua bolo sewu dan buto ini. Tiba-tiba muncul gerimis yang diikuti suara dan kilatan petir. Perubahan cuaca yang tiba-tiba ini tentu saja ada kaitan dengan semua ini, karena menjadi hujan lokal di area ini saja. Angin pun berhembus kencang dan secara tiba-tiba menerpa serta memutari tubuhku yang masih berdiri di depan rumah. Tubuhku sedikit terhuyung dan nimbung. Untung saja aku tidak terjatuh. Tiba-tiba, dari kejauhan aku melihat cahaya dengan jelas. Seperti ada lilin yang sangat banyak terbang mendekati aku. Mundur dek, itu kiriman santet. Teriak Mas Virgo. Kemudian dia berjalan di luasnya halaman, berdiri di bawah rintikan gerimis yang disertai hembusan angin. Perlahan ia mengeluarkan sebuah benda, kujang kuningan kecil yang ia tempelkan ke arah kepalanya. Beberapa saat terlihat dia hening membaca doa. Allahu Akbar. Ia berteriak seraya menancapkan benda itu ke tanah. Api kecil berterbangan itu meledak secara bersamaan bagai petasan. Serpihan api berjatuhan lenyap sebelum menyentuh tanah. Santet itu tertangkal oleh kekuatan yang dimiliki laki-laki ini. Namun, angin berhembus semakin kencang dan gerimis juga mendadak berhenti dengan sendirinya. Murid dari ibuku ini masih berdiri dengan kepala menghadap ke atas langit. Rupanya belum selesai dirinya mampu menghalangi berbagai santet yang akan dikirim kembali. Tiba-tiba muncul sosok Gundurwo besar dengan tatapan mata merah, berjalan mendekati Virgo yang tidak bergeming sama sekali. Aku coba mendekatinya untuk memberitahukan kedatangan barisan santet hitam berbulu itu. Tetapi terlebih dahulu tangannya terangkat dan memberi tanda peringatan padaku untuk tetap di tempat tanpa mendekat padanya. Tampo tedeng aling-aling, anamu iman kang dumadi, tamenging jiworogo, nembuh marang kesunyatan, pilih sawiji, pangeran ta'ala, kang agadahi, piwelas uwo panulung manungso. Suasana malam ini tidak hanya mencekam, tetapi juga mendegangkan. Tampak laki-laki itu menggeram dan merunduk bagai harimau. Kini beberapa kali terlihat jemarinya yang berkuku panjang mencakar-cakar tanah yang ditumbuhi rerumputan, sehingga membuat percikan tanah berumput terlempar ke udara.
Para genderuwo yang berbadan kekar itu juga sama, tak mau kalah. Untuk menunjukkan kegarangan wajahnya, terlihat sangat menyeramkan dengan taring panjangnya. Makhluk-makhluk itu kemudian mengelilingi Virgo, mengepung dan siap menyerangnya. Mata mereka tajam memerah. Tangan berkuku panjang itu menggapai-gapai udara siap menyerang. Virgo terlihat agresif. Ia mengambil posisi siap siaga menerima serangan. Tak terbesit sedikit pun rasa takut di raut wajahnya. Ia tetap tenang walau berada di dalam kepungan sosok berbulu lebat itu, siap menghadapi pertarungan yang terlihat sama sekali tidak seimbang. Saat aku fokus melihat Virgo yang sedang terkepung, tiba-tiba terdengar teriakan yang memekakan telinga yang berasal dari dalam rumah. Teriakan Pak Samsi. Aku berpaling menoleh ke arah rumah sumber asal suara. Teriakan Pak Samsi menandakan sesuatu sedang terjadi di dalam rumah. Aku berlari masuk ke dalam untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Meninggalkan Virgo bertarung dengan kawanan astral seorang diri. Saat aku masuk ke dalam rumah, aku menyaksikan di ruangan ini sedang terjadi interaksi. Energi yang memancar sangat kuat. Aku berjalan ke belakang ibu, dan pukulan itu sangat terasa ketika aku sudah berdiri di belakang ibuku yang tengah berdiri. Ia menatap tajam ke depan, ke arah satu sosok berjubah hitam, namun hanya lengkungan bayangan saja yang dapat terlihat, karena terhalang oleh kekuatan yang terus keluar dari makhluk itu. Pak Samsi dan Bularas mencoba untuk bertahan menghadapi serangan yang menghantam mereka. Makhluk itu terus saja secara membabi buta menyerang mereka berdua. Akhirnya, kedua orang itu tersungkur dan memutakan sesuatu yang tidak bisa mereka tahan lagi. Hanya hitungan menit, Bularas jatuh terkulai tak sadarkan diri. Sementara suaminya masih mencoba untuk melawan, dan kini ia hanya merunduk tersujud, menekan dadanya sendiri yang terasa panas terbakar. "Pak, jangan dilawan. Kekuatan ini sangat besar. Justru Bapak akan kewalahan sendiri jika terus berusaha melawannya, Pak," ujarku ketika berusaha merangkulnya untuk berdiri. Tolong istri saya, Mas." Suaranya terdengar terbata-bata dan nafas yang tersengal-sengal. Tangannya terlihat gemetar saat dia menunjuk istrinya yang tergeletak tak berdaya di lantai. "Pak, tenang, istighfar. Jangan dilawan aura ini. Yang ada, Bapak akan terkuras tenaganya." Aku mencoba memberi pengertian kepada Pak Samsi bahwa jika diteruskan usahanya akan sia-sia. Abaikan saya, Mas. Suara itu terdengar kesakitan. Tolong istri saya, Mas." Mendengar permintaannya, aku langsung menghampiri Bularas, mencoba mengangkatnya dari lantai. Namun, dengan keterbatasan tenagaku, aku tak mampu mengangkatnya. Jangankan untuk menggendong tubuh Bularas yang sedang pingsan ini, hendak mendudukannya saja aku tidak sanggup. Akhirnya, aku menarik kedua tangannya, menyeret sebisa keluar dari ruangan ini sambil teriak meminta pertolongan. Tampak Pak Tua si penjaga rumah lari tergopoh-gopoh menghampiri kami. "Mas, ini kenapa, Mas? Ada apa dengan Bularas?" Tampak raut kepanikan muncul wajah tuanya. "Sudah, nanti saja ya Pak bertanyanya. Bantu saja saya mengangkat Bularas." Teriakku seraya menyadarkan lelaki tua itu yang masih berdiri tertegun keheranan. Mendengar permintaanku, dia langsung mengangkat bagian kaki. Kami menggotong Bularas secara tidak wajar, bagai mengangkat mayat. Tenaga kami terkuras untuk memindahkannya. Akhirnya, dengan susah payah, kami berhasil membawanya ke depan teras, lalu membaringkan tubuhnya di kursi panjang. Baru saja selesai meletakkan tubuh Bularas, saat berdiri dan ingin menarik nafas, suara menjerit kesakitan kembali terdengar. Pak Samsi terdengar memekik dengan suara sangat keras.
Saat di dalam rumah, kulihat Pak Samsi tengah berguling-guling kesakitan. Darah sudah keluar dari hidung dan mulutnya. Sejenak, aku melihat ke arah ibuku yang masih tegak berhadapan dengan sosok itu. Mereka saling berpandangan, mengeluarkan ilmu kebatinan masing-masing untuk saling menyerang. Perang sukma ibu yang meninggalkan raganya menjadi benturan dan terus menciptakan kekuatan yang beradu antara keduanya. Angin dengan hawa sangat panas mengelilingi tempat ini. Gempa kecil menggetarkan lantai juga dinding rumah yang sangat megah ini. Setiap kali angin itu menerpaku, tubuhku mundur selangkah. Hampir saja aku tak mampu menahannya karena mendapat dorongan kekuatan yang begitu kuat menghantamku. Aku mendekati Pak Samsi, menarik bahu Pak Samsi, lalu membawanya berjalan perlahan meninggalkan ruangan yang tengah mencekam ini. Setibanya kami di teras, Pak Samsi terkejut dan histeris melihat kondisi Bularas. Ya Allah, Bu. Jerit Pak Samsi ketika melihat istrinya masih terkulai di atas kursi. Dia hanya menangis mencoba menenangkan dirinya sambil berulang kali terbatuk-batuk. Perlahan, Pak Samsi menghampiri Bularas, duduk di dekatnya dan dengan beristighfar, dia mengelus lembut kepala sang istri dengan penuh rasa kesedihan. Ia sama sekali tak menyangka jika semua musibah ini menimpa sang istri, keluarga, bahkan dirinya. Air matanya terus keluar di sudut kedua matanya yang kini berubah menatap penuh amarah. Setan laknat, ya Allah, berikan hukuman setimpal untuk manusia yang telah membuat semua ini terjadi pada keluarga kami. Teriak Pak Samsi penuh emosi yang tidak bisa ia tahan lagi. Sabar Pak, istighfar dan banyak berdoa. Laki tua penjaga rumah itu mencoba menenangkan majikannya. Suasana menjadi haru biru. Di dalam rumah nampak suasana ketegangan karena terjadi perang batin antara ibu dan makhluk ibu. Sementara di sini, kondisi Bularas dan suaminya sangat memprihatinkan. Virgo yang sudah membereskan kawanan Gundurwo mulai berjalan menghampiri kami. Ada apa, Al? Tanyanya kepadaku. Nganu, Pak Samsi, Bularas. Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, Virgo memintaku untuk menyingkir, menjauh dari mereka berdua. Perlahan ia mendekati mereka. Terlihat sejenak ia khusyuk berdoa, kemudian meniupkannya ke telapak tangannya, lalu mengusapkannya secara perlahan ke tubuh Pak Samsi, dari ujung rambut sampai ujung kaki, menarik energi negatif dalam tubuh Pak Samsi. Setelah mendapat usapan tangan Virgo ke tubuhnya, Pak Samsi memuntahkan seluruh isi perutnya yang hanya tinggal cairan kuning kemerahan. Kasih beliau minum. Suruhnya pada kami berdua. Dengan cekatan, Pak tua itu berlari menuju dapur dan mengambilkan air untuk Pak Samsi. Tidak seberapa lama juga terlihat ibuku berjalan keluar. Beliau batuk-batuk kecil, kemudian mendekati Bularas yang belum juga siuman. Ibu duduk di samping Bularas dan memeganginya. Tidak begitu lama, kemudian dia bangkit berdiri lagi, lalu mengarahkannya ke atas. Tidak begitu lama, kemudian dia bangkit berdiri lagi, lalu mengarahkan telunjuknya ke atas, menunjuk ke arah langit. Kini yang datang semakin banyak, kata ibuku. Serempak kami mengarahkan pandangan kami mengikuti di mana jari orang tuaku itu tertata. Tampak di atas sana sebuah api melesat terbang mendekat. Bolo Sewu dikirim lagi. Teriak Virgo dengan rahang yang dia eratkan menandakan emosinya kini hadir kembali. Ini tidak akan pernah selesai. Jika empunya pengirim tenungnya tidak diatasi, sebaiknya kita mundur dulu untuk keamanan Mbak Laras juga suaminya. Ibu berteriak sambil memperingatkan muridnya. Jadi sekarang bagaimana, Bu? Tanyaku. Bawa pulang dulu Mbak Laras, kalian angkat ke mobil. Segera tinggalkan tempat ini.
Meskipun dalam pertempuran kami sudah banyak yang dimusnahkan, tetapi sang dukun itu terus mendatangkan pasukan goibnya dengan jumlah yang semakin banyak. Tentu, pertarungan dengan keilmuan seperti ini akan membahayakan manusia awam seperti diriku, juga keluarga Bularas yang tidak tahu atau paham dengan hal klinik juga gaib. Pagi itu, semua masih dalam kesibukannya. Ibu yang masih mengobati Bularas dan Pak Samsi dibantu oleh Virgo, sementara aku mencoba menceritakan semua kejadian ini kepada kedua anaknya. Tari juga Wahyu yang mendengar semua ceritaku berkali-kali terlihat ketakutan dan mengusap tengkuk juga tangan mereka saat mereka merinding terhadap peristiwa yang dihadirkan oleh sosok dalam cerita. Nafas mereka juga terdengar mulai memberat, menandakan bisa dapat merasakan tekanan energi astral itu meski hanya melalui sebuah gambaran ceritaku saja. Memang ada ya Mas Al, manusia sekeji itu? Itu hanya orang-orang tersesat yang berlaku sekeji itu. Semua itu dibutakan oleh duniawi. Mereka juga memiliki misi dengan pertarungan goib. Adalah suatu pembuktian. Semakin sakti ilmu kenaguraan kebatinannya, maka akan naik juga pamor dirinya di dunia hitam perdukunan. Aku mencoba menjelaskan perihal dunia kelam para penganut ilmu sesat. Kenapa Allah tidak memberikan hukuman bagi manusia-manusia seperti itu, Mas Al? Tanya Wahyu melanjutkan pertanyaan sang adik. Azab itu ada dua hal yang dikehendaki Allah. Mas Wahyu, ada yang diturunkan langsung di dunia sebagai bentuk contoh manusia terburuk selama hidup. Itu sudah banyak kita dapati dan mendengar dari zaman nabi-nabi dahulu sampai saat ini. Terangku. Lalu yang kedua apa, Mas? Yang kedua, azab sesudah mati, menerima pembalasan dalam liang kubur, sampai hari kebangkitan di akhirat kelak. Darah itu abadi, tanpa pernah berakhir. Na'udzubillah min zalik. Dalam ilmu santet yang menyerang keluarga ini, peperangan ini baru akan dimulai meski dua orang sudah meninggal, dan imbas ganasnya ilmu santet ini kini dirasa oleh Bularas juga Pak Samsi. Sangat mengerikan. Demi ambisinya, manusia memutuskan bersekutu dengan setan, menandakan ia buta mata hati, juga hilangnya nurani kemanusiaan. Gelap akan ketamakan, hingga nyawa menjadi mainan dan suatu tanda kemenangan. Tiba-tiba terdengar bunyi menggelegar dari atas rumah. Kembali, tenung itu menghantam keberadaan kami semua. Rasa kaget tanpa terelakkan pada kami bertiga yang tengah membicarakan keilmuan itu di ruang tamu.